ngomongin soal bicara di depan umum, ini adalah salah satu keterampilan yang sangat penting di zaman sekarang. Kadang suka bikin deg-degan ya, rasanya seperti ada kupu-kupu di perut dan tangan kita jadi dingin. Tapi ini penting banget loh, kita perlu ngobrol sama orang lain, berbagi ide, dan menyampaikan pendapat kita. Ini adalah cara kita untuk terhubung dan berkomunikasi dengan dunia. Mau itu presentasi di kantor atau sekadar ngobrol sama teman, kemampuan bicara di depan umum itu kunci banget. Ini bisa membantu kita dalam karir dan kehidupan sosial kita. Biar kita bisa terhubung sama orang lain dan bikin mereka dengerin. Dengan begitu, kita bisa menyampaikan pesan kita dengan lebih efektif. Percaya deh, ini bisa mengubah segalanya. Dari yang tadinya nggak pede, jadi lebih percaya diri. Nah, gimana caranya supaya kita jago bicara di depan umum? Latihan adalah kuncinya teman-teman. Banyak banget tekniknya. Tapi hari ini, aku mau bagi salah satu teknik favoritku, yaitu bercerita. Teknik ini bisa membuat presentasi kita lebih menarik. Kenapa bercerita? Karena cerita itu kuat banget. Cerita bisa membuat orang merasa terhubung dengan kita. Cerita bisa narik perhatian orang dan bikin mereka ngerasain sesuatu. Ini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan kita. Dan kalau orang udah ngerasain sesuatu, mereka bakal lebih inget apa yang kamu omongin. Jadi, yuk mulai belajar bercerita dan lihat perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi. Coba dipikir-pikir, kita semua suka cerita yang bagus kan? Film, buku, bahkan gosip sama teman dan semuanya tentang cerita. Cerita bikin kita tertarik, bikin kita ketawa, bikin kita nangis, bahkan kadang bikin kita berpikir. Cerita itu dekat sama kita. Cerita bantu kita terhubung satu sama lain. Dan itu yang bikin cerita efektif banget buat bicara di depan umum. Saat kamu bercerita, kamu nggak cuma ngasih informasi, kamu lagi nyiptain pengalaman buat pendengarmu. Jadi gimana caranya kita pakai senjata rahasia ini? Gimana kita masukin cerita ke dalam cara kita bicara di depan umum? Yuk kita bahas. Oke, langsung praktik aja. Kita akan membahas cara membuat cerita yang menarik dan efektif. Ini dia struktur sederhana yang bisa kamu pakai buat bikin cerita yang memikat audiensmu dari awal sampai akhir. Mulai dengan sesuatu yang menarik. Tarik perhatian pendengarmu dari awal dengan elemen yang mengejutkan atau memikat. Mulai dengan pertanyaan, kemudian berikan pernyataan yang mengejutkan atau cerita pendek yang mereka kenal. Ini akan membuat mereka tertarik dan ingin mendengar lebih lanjut. Jelaskan situasinya. Kenalin tokoh dan latar ceritanya dengan jelas. Ini penting agar pendengar bisa mengikuti alur ceritamu. Kasih pendengarmu informasi yang cukup biar mereka paham konteks ceritanya. Jangan terlalu banyak, tapi cukup untuk membuat mereka mengerti. Bangun ketegangan. Setiap cerita yang bagus pasti ada konflik atau ketegangan. Ini yang membuat cerita menarik dan membuat pendengar tetap terlibat. Ini yang bikin pendengarmu penasaran dan pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketegangan adalah kunci untuk menjaga perhatian mereka. Capai klimaks. Ini titik balik ceritanya, momen kebenaran. Klimaks adalah puncak dari cerita yang harus memuaskan pendengar. Akhiri ceritanya. Kasih penyelesaian buat ceritamu. Pastikan akhir ceritamu memberikan kesimpulan yang memuaskan. Apa yang kamu pelajari? Gimana pengalaman itu mengubah kamu? Bagikan refleksi pribadimu untuk memberikan kedalaman pada cerita. Ingat, ini cuma kerangka dasar. Kamu bisa sesuaikan sama gayamu sendiri dan pesan yang mau kamu sampaikan. Jangan takut untuk berkreasi dan membuat cerita yang benar-benar unik. Nah, mungkin kamu mikir, tapi aku nggak punya cerita yang menarik. Percaya deh, kamu punya.
Setiap orang punya cerita, kamu cuma perlu tahu di mana nyarinya. Coba ingat-ingat pengalaman hidupmu sendiri. Apa aja tantangan yang udah kamu lewatin? Momen lucu atau memalukan apa yang pernah kamu alami? Apa yang kamu sukai? Kamu juga bisa cari inspirasi dari sumber lain, kayak buku, film, atau bahkan berita. Yang penting, bikin jadi ceritamu sendiri. Tambahin sentuhan pribadimu dan hubungkan sama pesan yang mau kamu sampaikan. Bagian selanjutnya adalah bikin melekat, tips bercerita yang mengena. Oke, kamu udah punya ceritanya, tapi gimana caranya bikin cerita itu jadi keren dan berkesan? Nih beberapa tipsnya. Ceritanya jangan panjang lebar. Fokus pada inti cerita dan buatlah setiap kata berarti. Nggak ada yang mau dengar cerita yang panjang dan bertele-tele. Pendengar akan cepat bosan kalau ceritamu terlalu berlarut-larut. Sampaikan intinya aja dan buang detail yang nggak perlu. Pakai bahasa yang hidup. Gunakan kata-kata yang bisa membangkitkan imajinasi pendengar. Gambarkan dengan jelas, pakai kata-katamu. Buat pendengar bisa membayangkan apa yang kamu ceritakan. Pakai bahasa deskriptif biar ceritamu terasa nyata. Tunjukkan, jangan cuma diceritakan. Buat pendengar merasa seolah-olah mereka ada di dalam cerita. Alih-alih cuma nyebutin fakta, pakai tindakan dan dialog untuk melibatkan panca indera pendengarmu. Terhubung sama pendengarmu. Buat mereka merasa menjadi bagian dari cerita. Tatap mata mereka, gunakan humor, dan jadi diri sendiri. Biar kepribadianmu terpancar. Ingat, latihan bikin sempurna. Semakin sering kamu bercerita, semakin baik kamu jadinya. Makin sering kamu latih kemampuan berceritamu, kamu akan makin percaya diri dan kamu akan terlihat lebih menarik. Jangan takut untuk mencoba dan terus berlatih. Setiap cerita yang kamu sampaikan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bagian selanjutnya adalah waktunya contoh. Misalkan kamu lagi presentasi tentang pentingnya kerja sama tim. Daripada cuma nyebutin manfaat kerja sama tim, kamu bisa cerita tentang saat kamu harus kerja sama dengan tim yang susah diajak kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kamu bisa cerita tentang tantangan yang kamu hadapi, perdebatan yang terjadi, dan gimana akhirnya kamu belajar mengatasi perbedaan dan bekerja sama dengan efektif. Cerita ini bakal jauh lebih menarik dan mudah diingat daripada cuma nyebutin fakta tentang kerja sama tim. Lihat kan, bercerita bikin pesanmu jadi hidup. Bagian selanjutnya adalah jebakan bercerita. Kamu harus hindari yang ini. Bercerita itu alat yang ampuh, tapi ada beberapa hal yang harus kamu hindari. Jangan bikin ceritanya cuma tentang kamu. Kamu yang cerita, tapi pastikan ceritanya relevan sama pendengarmu dan pesan yang mau kamu sampaikan. Jangan terlalu detail. Ingat, singkat dan padat aja. Jangan bikin pendengarmu bosan dengan informasi yang nggak perlu. Jangan dipaksakan. Kalau kamu nggak nyaman cerita tentang hal tertentu, jangan. Pilih cerita yang kamu sukai dan menurutmu bakal nyambung sama pendengarmu. Dengan menghindari jebakan ini, kamu bisa memastikan kalau ceritamu efektif dan menarik. Bagian selanjutnya adalah latihan, bikin sempurna. Kayak hal lain, bercerita butuh latihan. Jangan takut bereksperimen dan cari cara yang paling cocok buat kamu. Rekam diri sendiri, latihan di depan cermin, atau minta masukan dari teman. Makin sering latihan, akan semakin alami dan kamu akan semakin percaya diri. Ingat, bercerita itu kemampuan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Jadi, ayo bercerita dan terhubung dengan pendengarmu. Bagian selanjutnya adalah kekuatan bercerita. Tingkatkan kemampuan bicara di depan umum. Nah, itu dia teman-teman. Bercerita itu alat ampuh yang bisa bawa kemampuan bicara di depan umum ke level selanjutnya. Ini cara buat terhubung sama pendengarmu serta bikin pesanmu mudah diingat dan tentunya bikin mereka tetap tertarik.
Jadi, lain kali kamu harus presentasi atau bicara di depan umum, jangan takut buat bercerita. Kamu mungkin bakal kaget sendiri sama seberapa efektifnya. Thanks for watching and see you in the next video.